Maknya sering ngantuk gini tidurkan anaknya. Anaknya nggak ngantuk. Memang gitulah. Makanya bayi itu rata-rata itu malam bangun. Ya, malam itu bangun. Jam 3 itu bayi itu udah bangun. Capek emaknya tidurkan, nanti baru tidur lagi. Nah, dia begitulah prosesnya. Udah besar sedikit nanti dia baru bangun sekitar 4:30. Ya, udah lajang baru jam 10. Iya kan? Ini kita ini yang roh yang mana ini dipasangkan ini? Kepada fisik yang mana? Maka oleh sebab itu Quran juga katakan kulu min thayyibat, makan yang baik-baik. Nah, beramal soleh. Nah, halal ya untuk ibadah, baik untuk khusyuk. Jadi kalau kita makannya ini apa namanya tak baik, tak halal, bawaan kepada ibadah pun ya malas. Begitu. Ditambah lagi iman tak beres. Nah, jadi begitu jugalah status bayi yang lahir ini. Nah, bayi yang lahir ini, yang mana ini? Masuk dia fisiknya fisik yang mana? Makanya agama mengisyaratkan kita, ya, suruh beribadah itu dengan baik, makan pun dengan baik, sampai aturan makan dan minum pun dijelaskan. Nah, makanya kalau ibadah kita ini agak-agak nyambung dengan tidak nyambung, berarti syariat di luar sholat ini pun kita kerjakan antara nyambung dengan tidak. Makanya kenapa semayang tak khusyuk, mungkin wuduk belum beres. Kenapa wuduk belum beres? Mungkin istinja belum betul. Kenapa istinja belum betul? Mungkin. Nah, jadi di mana aja mata rantainya putus, maka bakal putuslah nanti. Jadi sholat ini miniatur kehidupan, miniatur kehidupan. Ketika kehidupan kita nggak ngenah, sholat pun dibikin Tuhan nggak ngenah. Gitu. Ketika kehidupan kita ngenah, maka di sholat pun nanti. Maka kalau kita melihat kehidupan kita ini baik apa tidak, lihat sholat. Kau kalau sholat betah nggak lama, kurang betah aku, berarti ada kehidupanmu yang tak beres. Gitu. Kau bagaimana? Khusyuk enggak? Ikhlas enggak semayang? Nah, enggak, berarti ada kehidupanmu pun yang enggak beres. Nah, begitu. Jadi melihat dari dua sisi, bereskan kehidupan, beres sholat, bereskan sholat, beres kehidupan. Nah, jadi ini dia. Nah, bayi lahir, setiap bayi yang dilahirkan itu semuanya fitrah. Semua bayi itu fitrah. Surah Ar-Rum ayat 30. Ya, bayi itu fitrah. Ya. Kemudian di dalam Al-Hajj ayat 78 kalau tak salah dijelaskan lagi itu. Ya. Nah, maka ada orang berkata, "Kau udah Islam?" "Udah." Nah, udah syahadat? "Udah." Coba sebut. "Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah." Siapa yang nyaksikan? Kan kau bilang udah bersaksi tadi. Siapa yang nyaksikan? Nah, kan ada aliran-aliran model gitu tuh kan. Berarti itu nggak baca Quran dia itu. Syekhnya pun nggak ngerti Quran itu. Kalau ngerti Quran pasti nggak kayak gitu dajjalnya itu. Membatalkan Islam yang dibenarkan Allah, kan dajjal itu. Kau kalau udah Islam, siapa yang nyaksikan syahadatmu? Siapa? Kan ada model gitu. Ada aliran-aliran yang model gitu itu. Allah sudah sahkan Islam kita di dalam Quran, udah sahkan. Datang dia, hadir dia, bilang kan batal, kan dajjal. Nah, hati-hati itu ikut aliran kayak gitu. Iya, saya datang tamu dulu itu di Sebatu Gingging dulu, yang model kayak gitu. Ya udah, yang nggak ngerti apa-apa, pauknya parah, tapi fatwanya banyak. Itu yang susahnya kita. Ya. Jadi, nah, di mana kita Islam kita? Roh kita dulu udah ngucap syahadat. Nah, udah ngucap syahadat.
Kemudian diulang lagi ketika roh bertemu dengan fisik, ketika menjadi janin dalam perut ibu. Nah, Allah tanya, dulu kan roh ini kan sendiri, tak kenal siapa-siapa, yang dia kenal cuman Allah. Roh kita ini nggak kenal siapa-siapa. Pak Miftah nggak kenalnya, ya kan? Ayah Hawa pun nggak awak kenal. Yang dia kenal cuman Allah. Nah, roh itu mengucapkan la ilaha illallah. Nah, begitu roh ini dimasukkan ke dalam jasad, di situ roh mengenali satu orang selain Allah, yaitu fisiknya. Di situ Allah mengambil janji setia. Masih setia apa tidak? Itu loh. Masih setia apa tidak? Nah, dulu saya terdampar di sebuah pulau, sebuah kampung. Nah, di kampung itu tadi ya ada perempuan. Perempuan ini tadi akrab sama saya. Kami jatuh cinta berdua. Dah. Begitu saya hendak pulang, karena saya kesasar ke kampung itu, saya sakit, saya demam, perempuan itu yang menyelamatkan saya, ya, dia cinta saya cinta dia, begitulah ini umpamanya. Setelah saya mau berangkat, nih ketika saya mau berangkat meninggalkan dia, dia nanya, "Bang, abang nanti kan pulang berangkat dari sini menjumpai orang tua abang. Ya, abang kira-kira masih cinta nggak sama aku?" Kan begitu, masih cinta apa enggak? Saya bilang, "Bala, betul." Maka ketika roh dititipkan ke dalam jasad, Allah tanya itu, "Alastu bi rabbikum?" Ya, "Alastu bi rabbikum?" Kan begitu dalam Quran. Nah, bukankah aku Tuhanmu? Kau dulu tak kenal siapa-siapa, yang kau kenal cuma aku. Sekarang ku titipkan dalam jasad, berarti kau sudah mengenal jasad. Pada saat kau mengenal jasad, masih aku nggak Tuhanmu? Maka dijawab, Allah tanya sekali, ini bibir belum terbelah, masih terkunci. Allah tanya, janin, betul nggak aku Tuhanmu? Bayi itu bergerak ingin menjawab, tak bisa. Allah tanya lagi kali yang ketiga, janin, masih aku nggak Tuhanmu? Teriak janin itu berkata, "Bala, syahidna." Maka huruf yang pertama kali keluar dari manusia itu huruf ba, bukan alif. Walaupun susunannya alif, tapi huruf yang pertama disebut manusia adalah ba. Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan pembuka kitab itu ba, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, gitu. Nah, makanya kadang ini saya sambungkan secara pribadi, bukan dari kitab, saya sambungkan. Pantaslah kalau mengganggu anak bayi pakai ba, ya, ba gitu, ba. Nah, ini saya sambung. Kalau yang tadi bukan. Kan. Nah, terus sudah besar bayi baru nyama huruf ta. Itu bukan kaji. Ya, bukan kaji. Ya. Ada orang, saya ceramah begini, datang orang, kombur itu katanya, sambil pergi dia keluar, kombur itu. Saya saut, kau setan. Aku berbicara, fakta kitabnya ada, dia bilang kombur. Kadang-kadang ada satu orang goblok bin Pau ini, ya, ketika dia malas membaca, kurang membaca, wawasannya pendek, begitu didengarnya orang tadi ngomong berbeda dengan logika dia bilang, itu kombur. Banyak, ustaz-ustaz pun banyak juga kayak gitu. Ustaz malas membaca, buku banyak. Kalau kita datang ke rumahnya penuh, tapi malas membaca. Ya. Begitu kita jelaskan, padahal adanya di kitab dia itu. Dia bilang, itu saya banyak nggak dengar itu. Padahal tengok kitab saya. Bukan masalah tengok kitab, kau baca apa enggak, kan gitu masalahnya. Udah. Apa tadi? Udah lupa saya. Ya kan? Huruf yang pertama kali keluar adalah huruf ba.
Bukan itu inti permasalahannya. Ketika roh mengenali sosok lain, di situ Allah tanya lagi kesetiaan. Istilah perempuan yang kami tadi saling mencintai, ketika saya mengenal wanita lain, masih cinta saya nggak sama yang tadi, gitu loh maksudnya. Jangan kadang-kadang ngaji ini begitu hanyut dengan sejarah yang lain, terus lupa tadi titik awalnya di mana, kan gitu. Nah, maka roh itu menjawab, bala syahidna, iya aku saksikan. Dah. Berarti install kedua, install pertama roh. Ya. Install kedua, alastu birabbikum. Tiba-tiba bayi ini tadi lahir. Begitu sudah lahir, bayi melihat ternyata ada dua sosok. Pertama emaknya, yang kedua ayahnya. Berarti roh tadi mengenal berapa? 3. Fisik dirinya, emaknya, ayahnya. Maka Allah suruh lagi. Ini bukan Allah titipkan kepada emaknya, kepada ayahnya. Apa? Azankan di kuping kanan untuk mengingatkan di masa-masa yang dulu sudah dikenalkan dengan tauhid. Nah, dah dikenalkan dengan tauhid, maka diazankan. Nah, diingatkan lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah yang maha besar, Allah maha besar. Nah, ayahnya bilang, belum ngomong dia sama anaknya, belum ngomong dia, anakku, Allah maha besar, Allah maha besar, kau patuhi itu, Allah maha besar. Bukan orang tuamu maha besar, bukan orang tuamu maha besar, tapi Allah yang maha besar. Kalau nanti aku nyuruh kau masang togel, jangan kau dengar, karena aku kecil. Ya, karena kadang-kadang ada itu, kau pasang kualat kau nanti sama orang tua. Rupanya udah janji, Allah maha besar, Allah maha besar. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, kata ayahnya. Anaknya nyaut juga, iya aku pun bersaksi, bala syahidna, aku bersaksi Muhammad itu Rasulullah. Iya aku pun menyaksikan dulu, dah ku pandang rohnya, apa, nurnya. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kan begitulah. Nah, mari salat. Rupanya ayahnya tak sama. Ya. Mari menuju kebahagiaan. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah maha besar, Allah maha besar. 2 kali ditanamkan. Makanya Nabi mengatakan setiap bayi yang lahir itu fitrah, illa, kecuali ayahnya lah, kedua orang tuanya lah yang mengarahkan bayi ini tadi menjadi Majusi kah dia, Nasrani kah dia. Nah, orang tuanya lah. Nah, maksud dari kota orang tua ini bagaimana? Termasuk juga lengket di situ pengasuh. Abdullah sama Abu Lahab satu ayah itu, beda emak. Nah, ada Fatimah binti Amar, itu emaknya Abdullah, nenek Nabi kandung. Lubna binti Hajir, emaknya Abu Lahab. Nah, beda ngasuh, beda karakter. Maka pengasuh bayi ini juga ya menentukan, jangan asal asuh. Pengasuh bayi seringnya makan minum tangan kiri, kan begitu. Ngasuh bayi awak, iya, menentukan ke depan bayi awak itu. Pembantu di rumah dibiarkan saja, tidak dilihat cara nyucur pakaian, maka tak suci pakaian bapak, maka semayanglah bapak subuh ini tak sah. Nah, mana ku tahu urusan dia lah, ya udahlah.
Maka bilang, apa kata pembantu? Wah, kalau main cucur-cucur repot. Nah, berarti kan secara tidak langsung minta tambah gaji, tambahkan. Kalau nggak cuci sendiri, gitu. Nah, jadi hati-hati. Salah kita ya salah nanti ujungnya. Di akhirat baru dihitung, rupanya nggak terhitung ibadah awak. Jadi setiap bayi yang lahir, dia fitrah, kecuali kedua orang tuanya, pengasuhnya. Bagaimana pengasuhnya? Makanya kata Nabi, tuntut ilmu dari ayunan, buayan. Udah bisa nuntut ilmu dari buayan. Hah? Ilmu pun yang wajar. Dia masih bayi. Fa'ala fi'il madhi gitu. Gitu ngajarnya. Ya, fi'il amar, fi'il mudhari, bukan. Sama juga seperti azan. Anak bayi ini tadi kan diazankan. Jangan pula nyontoh azan di masjid terus minjam toa. Siap azan mati anak tu. Bilang, wah bagus, setelah ku azankan tadi tidur lelap dia. Itu bukan tidur, mati dia. Nah. Maka ketika dia masih bayi, cakap. Ibu-ibu kalau sedang gendong bayi, apalagi sedang nyusui bayi, jangan pula merepet. Itu terekam dia. Ini merepet sama abangnya. Yang ini tadi sedang disusu, abangnya bandel. Dasar monyet kau, setan kau. Ya dengar lama dia ini. Ini kan sama mic yang ini nih. Ini kan kameranya sana. Tapi lebih dekat kemari rekamannya nih. Dasar setan kau nih, monyet kau. Ya udah, ya jadilah setan sama monyet. Kalau mau marah taruhkan dulu. Jangan dekat dia. Karena ini rekaman pertama. Kalaupun nanti di-delete, dia udah punya bekas. Itu. Makanya rata-rata ya, yang sejarah ulama-ulama yang kita dengar itu dulu, kalau kita baca sejarahnya bagaimana emaknya dulu, ya, punya jejak yang bagus itu. Di kampung kami dulu kan bersawah itu, kalau udah musim sawah, musim ke ladang, rumah tinggal, semua dibawa ke ladang. Disitulah siang malam nggak pulang ke rumah sampai selesai panen nanti baru. Jadi ada orang jaga padi, ada yang ngetam padi pakai apa itu. Anaknya diayunkan. Itu semua ibu-ibu itu yang ngayunkan anak itu nggak ada pakai nyanyi itu. Kalau sempat pakai nyanyi, satu kampung itu membulinya itu. Iya. Jadi semuanya ya pakai kalimat-kalimat yang bagus. Nggak ada itu. Ada orang pendatang dulu, dia ngayunkan anaknya nyanyi si dodoi. Itu dibully. Itu apanya itu, kayak nggak ngerti agama gitu. Karena yang lain-lain itu dia mengayunkan anaknya pakai kalimat-kalimat thayyibah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Diayunkannya terus anaknya. Maknya ngantuk, anaknya matanya bulat. Iya, memang gitu. Iya kan? Maknya sering ngantuk, gini tidurkan anaknya nggak ngantuk. Memang gitulah. Makanya bayi itu rata-rata itu malam bangun, ya, malam itu bangun jam 3 itu bayi itu udah bangun. Capek emaknya tidurkan, nanti baru tidur lagi. Dia begitulah prosesnya. Udah besar sedikit nanti dia baru bangun sekitar 4:30. Ya, udah lajang baru jam 10. Iya kan? Siapa yang salah? Iya. Udah lajang baru 10. Diayunkan terus itu. La ilaha illallah. Gubuk-gubuk yang sana pun begitu juga. Naik nada agak tinggi sedikit. La ilaha illallah
Muhammadur Rasulullah. Lama dia ngayunkannya, terengendaplah semua kalimat-kalimat itu di dadanya. Tidurlah anak tadi. Cuman kebiasaan, sampai besar, sampai tua, asal mendengar la ilaha illallah tidur. Ada kan? Ini kelewat ini. Ya kan? Ya kan? Banyak yang kita tengok ni. Wirid-wirid kan asal la ilaha illallah, pejamlah matanya. Mungkin itu pasukan yang dulu itu. Pasukan yang dididik oleh mak seperti itu. Nah, mari kita berzikir katanya. Teruslah pejam matanya tadi. Mungkin karena dilatih yang dulu kan. Masya Allah. Inilah ini. Terus besar, dididik terus itu, dididik, dan Allah beri bonus. Bonusnya apa? Kebaikan yang dilakukan anak sebelum balik, untuk siapa pahalanya? Kita ini sering kosong. Kenapa? Alah, anak-anak kali nggak usah suruh semayang, namanya pun anak-anak. Cuman ngasih makan tok, tak punya kebaikan. Latih dulu, dilatih dulu.